Oke kan? Okay, go. Good. Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Before I start our lesson today, I will introduce myself first. My name is Abdullah Nifintalaidjo. Now today I will be your teacher, and then we will learn about simple present tense. Before we start our lesson, please introduce yourself first, boy. What's your name, bro? Yes, let me introduce myself. My name is Afif, and Okay. How about you? My name is Bayu, and I live in here. Okay. And you, boy? My name is Faiz, sir. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar simple present tense. Oke. What is simple present tense? Have you heard before about simple present tense? No? Okay. Simple present tense is one of the most basic verb tenses in English. Jadi simple present tense itu adalah salah satu basic dari tenses atau grammar yang paling dasar. Biasanya digunakan untuk rutinitas seperti aksi yang kita lakukan sehari-hari. Terus biasanya kita untuk mengungkapkan the truth, kebenaran. Setelah itu mungkin kita bisa juga menggunakan di schedule events. Contohnya di in the future events, things that will happen in the future but are on the schedule. Di masa depan tetapi tetap di dalam schedule di hari itu, seperti itu. Oke. Forming the simple present tense. Rumus dari simple present tense. Ada yang udah tahu? Belum ada ya? Oke. Nah, langsung tuliskan saja. Untuk subject, for the subject I, you, we, and they, use the base form of the verb. Jadi kalau kalian ingin mengungkapkan dari subjek I, you, we, they, kalian menggunakan base form of the verb, basic dari verb itu sendiri atau verb 1. Example, I eat breakfast every day. They play football on weekends. Nah, I eat adalah verb 1. Jadi ketika kita menggunakan simple present tense, kita wajib menggunakan verb 1. Okay. And then the second, for subject he, she, is, he, she, and it, kita harus menambahkan s atau es kepada kalimat tersebut. Contohnya, he eats breakfast every day. Kenapa dia ditambah s? Karena dia pakai he. Okay. She plays football on weekend. She plays. Why it can be plays? Because dia menggunakan she untuk subjek. Jadi kita harus menambahkan s. Oke. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kita menggunakan he, she, it, itu bisa ditambahkan s atau es. Seperti word jadi words, sing jadi sings, atau akhir kata itu bisa juga ditambahkan ss, sh, ch, atau ini es. Example, kiss, kalau yang belakangnya ss seperti ini ditambahnya es. Kisses, was, sh kayak ini ditambah jadi washes. Was, ch gini jadi watches. Fix, fixes, goes. Oke. Kalau verb yang endingnya konsonan bisa diubah menjadi y. Endingnya y. Di kata tersebut endingnya y kita bisa ubah. Contohnya study kan pakai y, bisa diganti i. Studies. Cry, y, cries. Dengan vowel juga sama. Just add s, hanya tambah s saja. Play jadi plays, enjoy jadi enjoys. Okay. Baik. Next. Forming question with simple present tense. Ini adalah rumus untuk waktu kita bertanya.
di dalam simple present tense. Yang kita harus butuhkan atau strukturnya adalah do plus subject plus best form of verb. Contohnya, do you speak English? Do they live here? Do harus ditaruh depan, setelah itu dikasih subjek dan dikasih verbnya. Jadi contohnya kayak tadi, do you speak English or do they live here? Oke. Dan untuk subjek yang tadi sama. Ketika subjeknya she, he, and it itu menggunakan does. Kalau I, you, we, they itu menggunakan do. Kalau he, she, it kita menggunakan does. Strukturnya does plus subject plus base form of verb. Contohnya, does he speak English? Does he live here? Nah, jadi kalau subjeknya he, she, it, ingat ya, kita harus menggunakan does. Kalau I, we, they kita menggunakan do. Oke, nice boy. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat negatif. Kalimat negatif ketika kita menggunakan simple present tense. Di simple present tense, ketika sama seperti tadi, ketika kita menggunakan I, we, they, kalau di positif tadi kita menggunakan do, kalau di negatif kita menggunakan done, do not. Dan ketika kita menggunakan he, she, it, tadi menggunakan, jika positif menggunakan does, kalau di negatif kita does not atau doesn't. Oke. For example, I do not or I don't like spicy food. They do not or they don't live in the city. And then for subject he, she, it, example is he does not or he doesn't like spicy food. She does not or she doesn't live in the city. Okay, that is for negative sentence in the simple present tense. Nah, common mistake to avoid. Masalah-masalah yang biasanya muncul dan harus dihindari ya. Melupakan s atau es di kata ketiga, orang kata ketiga, contohnya he, she, it ya. Ini yang salah itu he go to school, itu salah karena he wajib menggunakan s atau es. Jadinya yang benar adalah he goes to school. Oke. Using do or does in affirmative sentence. Gunakan do atau does di kalimat seperti kalimat perintah atau sebagainya. Itu yang salah. Contoh yang salah dulu ya. She does goes to school. Itu salah karena itu kan kalimat positif, kalimat pernyataan, dia menggunakan does. Itu salah. Yang benar adalah she goes to school. Kenapa goes? Karena dia subjeknya she. Oke. Tidak menggunakan, not using the base form of the verb after do not or don't or does not, doesn't. Tidak menggunakan base form kata dasar dari verb setelah ada kalimat don't atau doesn't itu ya. Contoh yang salah dulu. He doesn't goes to school. Yang benar itu he doesn't go to school. Kenapa? Karena di sini udah ada doesn't, kita tidak boleh menggunakan es lagi. Jadinya setelah doesn't kita harus menggunakan kembali ke base of verb-nya, kembali ke verb satunya, go to school. Oke. Do you have any questions so far? Apa kalian punya pertanyaan sejauh ini? Saya sir. Yes. Tadi kalau yang pakai s itu he, she ya. Ya. Kalau you kira-kira pakai s boleh nggak kalau nggak sengaja kayak you speaks gitu ada s-nya. Jika di dalam kita bicara masalah grammar itu sangat salah. Tapi kalau kita speaking hanya untuk orang ke orang itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting saling paham antara kedua belah pihak yang saling bicara. Kenapa I, you, we, they itu tidak boleh menggunakan s atau es? Karena itu sudah menjadi arbitrary atau udah ketentuan dari sana. Ketentuan dari sana memang tidak boleh.
sir. Okay. So the simple present tense itu sangat fundamental untuk kita berkomunikasi dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan kebiasaan, schedule events, dan give instruction atau memberikan instruksi yang akurat. Mungkin untuk saran saya kita tetap harus konsisten untuk praktis ya. Kita harus tetap belajar karena memang bahasa internasional nomor satu sekarang kan bahasa Inggris, jadi kita harus sering-sering belajar karena itu akan sangat useful, sangat membantu, sangat helpful juga, sangat membantu ya. Okay, I think enough for today. Thanks for coming to my class. Thank you guys.